Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian kali ini selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini Bu Rani akan menjelaskan mengenai materi fungsi kuadrat, di mana ini ada kaitannya dengan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai bentuk persamaan kuadrat. Oke, pada pertemuan kali ini yang dulu biasanya kita bisa belajar secara tatap muka, sekarang kita belajar melalui video atau secara virtual. Nah, walaupun kita belajar secara virtual, Bu Rani harap kalian bisa tetap fokus, bisa tetap belajar dengan baik-baik. Oke, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Dan sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengawali pada pertemuan pertama kali ini, tadi kan setelah kita berdoa bersama-sama, nah Bu Rani harap setelah ini kalian bisa memperhatikan penjelasan dari Bu Rani dengan baik-baik. Jangan lupa fokus, hindari berbicara kanan kiri, perhatikan penjelasan Bu Rani. Nah, untuk penjelasannya simak pada video berikut ini. Selamat memperhatikan. Nah, untuk penjelasan mengenai bab fungsi kuadrat, yaitu yang pertama kita bahas dulu bentuk persamaan fungsi kuadrat. Nah, bentuk persamaan fungsi kuadrat atau bentuk umumnya yaitu fx ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, dan C adalah bilangan real. Nah, dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, A disebut, A itu adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan B itu adalah koefisien x dan C adalah konstanta. Oke, kita Bu Rani contohkan. Contoh dari bentuk persamaan fungsi kuadrat, bahwa diingat dulu nilai fx itu sama dengan y. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya mengenai persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0. Tapi kalau pada fungsi kuadrat fx sama dengan y. Jadi fx sama dengan y, contohnya contoh persamaan fungsi kuadrat. Misalkan fx sama dengan, kan a tidak boleh 0 ya, berarti boleh x kuadrat tambah 2x dikurangi 3, atau kan nggak boleh, berarti boleh 2x kuadrat dikurangi 5, berarti nilai A-nya 1, ini nilai B-nya 2, nilai C-nya negatif 3. Kalau contoh yang ini A-nya 2, C-nya negatif 5. Atau misalkan gini, 6 ditambah 3x dikurangi 4x kuadrat. Ini juga bentuk persamaan fungsi kuadrat, cuman posisinya C dulu, B kemudian A. Itu nggak apa-apa, yang penting ada nilai A, B, dan C. Nah, selanjutnya yang B itu grafik fungsi
kuadrat. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat langsung berani contohkan aja. Soalnya jika ada persamaan Y sama dengan fx, bentuk persamaannya negatif x kuadrat negatif 2x tambah 3. Jadi ini adalah soal bentuk persamaannya. Terus kemudian suruh gambar, ini suruh gambar pada bidang koordinat kartesius dengan daerah asal atau domain X, di mana X-nya lebih besar sama dengan negatif 4 kurang dari sama dengan 2X elemen real. Nah, langkah ke-1. Jadi langkah ke-1 itu memilih nilai X-nya, X bilangan bulat pada daerah asal yaitu pada daerah asalnya kan ini, berarti nilainya kan X lebih besar atau sama dengan negatif 4, X lebih besar atau sama dengan 4, X kurang dari sama dengan 2. Lebih besar karena ada tanda sama dengan, berarti negatif 4 nya ikut, berarti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Berarti ini adalah nilai X-nya. Kemudian yang kedua, setelah nilai X sudah diketahui, yang kedua itu adalah substitusi. Jadi mensubstitusi setiap nilai X pada persamaan. Jadi substitusi setiap nilai X pada persamaan fungsi kuadrat. Oke, karena kita mensubstitusi, berarti kita coba aja dulu satu-satu ya. Jadi kita hitung, nanti kemudian kita masukkan nilainya ke dalam ini tabel ini. Oke, yang ini adalah persamaannya kan negatif x kuadrat dikurangi 2x tambah 3. Ini adalah persamaannya. Terus untuk berarti ini diginikan, ini fungsi f(x), ini adalah nilai x. Nah, nilai x nya kan negatif 4, kemudian negatif 3, kemudian negatif 2, negatif 1, 0. Nah, gini. Negatif 1, 0, 1, 2. Ya lebih, nggak apa-apa. Nah, jadi yang pertama, mensubstitusi setiap nilai X pada persamaan fungsi kuadrat. Jadi kita coba hitung, kan kita setelah dihitung baru kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah,
Oke, kita coba satu-satu ya. Misalkan gini, bentuk persamaannya itu kan fx negatif x kuadrat dikurangi 2x tambah 3. Jadi kita substitusi x nya menjadi diganti negatif 4 yang pertama dulu. Negatif 4 tanggal 2 kan 16 ya, 16 tetap negatif kali negatif positif, berarti 8 tambah 3 negatif 16 tambah 11 berarti negatif 5 ya, betul ya. Berarti di sini diisi negatif 5. Kemudian kalau diganti negatif 3 berarti negatif 3 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 3 tambah 3. Nah, jadi negatif 9 tambah 6 tambah 3 berarti 0. Jadi ini 0. Kemudian berarti tadi sudah ngitung dulu ya. Berarti nah, kan sudah berani contohkan cara menghitung sebanyak 2 kali. Nah, sekarang kalian coba sendiri-sendiri berapa nilai kolom ini. Coba kalian hitung, caranya sama seperti Bu Rani ini. Dimasukkan nilai X-nya ke bentuk persamaannya, nanti ketemu hasilnya. Oke, selamat mencoba anak-anak. Karena tadi kalian sudah mencoba, oke, sekarang kita cocokkan dulu berapakah nilai X, berapakah nilai Y setelah kalian substitusi nilai X ke dalam bentuk persamaan. Oke, negatif 4 tadi kan negatif 5, negatif 3 itu 0, kalau negatif 2 itu adalah 3. Kalau X-nya negatif 1, nilainya 4, untuk X-nya 0, itu nilainya 3. X-nya 1 nilainya 0, dan untuk X nilai 2 adalah negatif 5. Oke, nah setelah semua mempunyai pasangan X dengan Fx kemudian digambar pada titik-titik atau koordinat kartesius. Nah, pasangan yang pertama tadi kalau X-nya negatif 4 mempunyai hasil Fx negatif 5, dan untuk nilai X negatif 3 Y nya 0 dan negatif 2 Y nya 3 serta negatif 1 Y nya 4. Untuk X nya 0 Y nya 3, X nya 1 Y nya 0, dan yang terakhir
Kalau X-nya 2, Y-nya negatif 5. Setelah kalian pasangkan, kemudian langkah yang keempat adalah digambar atau dibuat bidang koordinat pada kertas atau buku kalian. Kita buat dulu bidang koordinatnya. Nah, ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X, dan ini adalah titik pangkal atau 0,0. Kemudian dibuat ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. Nah, ini negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk titik yang pertama yaitu di titik negatif 4, negatif 5. Jadi di sini. Negatif 4, negatif 5. Kemudian negatif 3,0 di sini. Setelah itu negatif 2,3. Negatif 2,3. Kemudian negatif 1,4. Sini ya. Kemudian 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Dan 1,0, 2, negatif 5. Kemudian kita hubungkan, jadi akan membentuk sebuah jadi nanti akan membentuk sebuah grafik pada fungsi kuadrat. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah grafiknya, yaitu grafik dari bentuk persamaan fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Selanjutnya mengenai unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yang harus kita hitung adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, kalau titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk bentuk persamaannya kita tulis terlebih dahulu, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Kita substitusi nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi fx itu kan sama dengan Y. Jadi Y-nya sama dengan 0. Fx sama dengan 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, kalau sama dengan 0, kita bisa menggunakan cara metode pemfaktoran seperti pada bab sebelumnya, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Nah, untuk metode pemfaktoran,
metode pemfaktoran sendiri itu sendiri dari bentuk persamaannya x kuadrat dikurangi 2x plus 3 sama dengan 0, yaitu kita cari angka. Jika dikali hasilnya 3, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Nah, itu angka berapa? Nah, tadi ini tadi maaf ya. Ini ada kesalahan. Jadi, ini soalnya bukan positif tapi di sini negatif. Jadi kita mencari angka. Jadi soalnya tadi di sini tandanya negatif ya, bukan positif. Jadi x kuadrat dikurangi 3, x kuadrat ditambah 1. Karena negatif 3 kali 1 kan negatif 3. Kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Jadi x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Atau x plus 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan negatif 1. Jadi titik potong grafik dengan sumbu x yaitu tadi 3,0 dan negatif 1,0. Untuk contoh yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu y. Kalau sumbu y itu x-nya sama dengan 0. Nah, jadi bentuk persamaannya kan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. X-nya, nilai X-nya kita substitusi ke bentuk persamaan. Jadi diganti dengan angka 0. Jadi Y-nya bernilai negatif 3. Jadi menghasilkan sebuah titik yaitu 0, negatif 3. Ini adalah yang terhadap sumbu X, ini adalah terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, nilai X-nya sama dengan 0. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang sama dengan 0. Ini adalah langkah-langkah unsur grafik fungsi kuadrat yang ke-1 dan yang kedua. Setelah itu, untuk yang ketiga, kita menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri grafik. Nah, untuk sumbu simetri grafik itu maksudnya adalah yang membagi grafik fungsi y sama dengan fx. Nah, menjadi dua bagian yang sama. Nah, untuk menentukan persamaan sumbu simetri grafik yaitu y sama dengan fx bisa menggunakan rumus x bahwa x1 ditambah x2 per 2. Nah, x1 nya tadi nilainya adalah 3. Nah, x2 nya negatif 1 per 2. Jadi 3 ditambah ini kan 2. 2 per 2 sama dengan 1. Jadi bentuk persamaan sumbu simetrinya adalah 1. Kemudian yang langkah yang keempat, kita menentukan titik balik atau yang namanya titik puncak. Untuk menentukan titik balik atau titik puncak, nah ada dua macam ya. Untuk ini sumbu y, sumbu e, sumbu y, dan ini adalah sumbu x. Jadi kalau terbuka ke atas berarti turun dulu baru naik, tapi kalau terbuka ke bawah naik baru turun. Nah, kalau yang ini namanya titik
balik minimum. Nah, kalau ini titik balik maksimum. Nah, jadi kalau terbuka ke atas namanya titik balik minimum, tapi jika terbuka ke bawah namanya titik balik maksimum. Nah, untuk contoh fungsinya yang digunakan untuk menentukan unsur-unsurnya. Tadi kan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Nah, berapakah koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat tersebut? Nah, koordinat titik balik itu kan P Q. Nah, P itu rumusnya adalah min B per 2A. B-nya negatif 2. Nah, 2 kali A-nya 1. Dia jadi positif bagi 2. Hasilnya 1. Untuk Q-nya itu min D per 4A. D itu adalah diskriminan per 4A. B-nya min 2 pangkat 2, 4 kali 1 kali min 3 per 4 kali 1. Negatif 2 pangkat 2, 4. Negatif 4 kali negatif 3, 12 per 4. Negatif 16 bagi 4, negatif 4. Jadi koordinat titik baliknya adalah 1, negatif 4. Jadi, yang dimaksud dengan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat itu adalah titik-titik yang ada pada grafik tersebut. Coba aja kita gambar ya. Yang ini, coba aja kita gambar. Ini sumbu Y, sumbu X, ini titik pangkal. Titik yang pertama, titik potong grafik terhadap sumbu X. Nah, tadi titik potong grafik terhadap sumbu X tadi dihasilkan bahwa kalau terhadap sumbu X mempunyai nilai titiknya negatif 3,0 dan negatif 1,0, jika sumbu Y itu adalah 0,-3. Oke, kita gambar aja ya, langsung. Kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Jadi kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Kemudian kita gambarkan. Jadi yang pertama di titik tadi kalau terhadap sumbu X menghasilkan titik 3,0. Ini kan 1, 2. Oh, negatif 1, negatif 2, negatif 3. X-nya 1, 2, 3. 3,0. Kemudian negatif 1,0. Terus terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y itu menghasilkan nilai 0,-3. Berarti Y-nya negatif 3. Berarti di sini. Kemudian kita tadi menentukan yang namanya sumbu simetri grafik. Sumbu simetri grafiknya tadi bernilai 1. Nah, itu tidak usah digunakan dulu. Kemudian kita menggunakan koordinat titik balik. Koordinat titik balik tadi kita menghasilkan nilai negatif 1, negatif 4. Terus sumbu simetrinya 1 ya. Kita gambar dulu 1, negatif 4. X-nya 1, Y-nya negatif 4. Berarti di sini. Nah, kemudian kita hubungkan karena titik puncaknya ini berarti dari atas turun kemudian naik. Nah, yang dimaksud dengan sumbu simetri tadi, sumbu simetrinya tadi kan bernilai 1. Itu adalah ini. Angka 1 membagi grafik menjadi 2 bagian yang sama.
Maksudnya ini 2 satuan, ini juga 2 satuan.
Bu Rani sampaikan terima kasih untuk anak-anak yang tadi sudah memperhatikan penjelasan Bu Rani dengan baik. Nah, semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa mengerjakan tugas yang Bu Rani berikan dengan cara melihat referensi dari catatan yang telah Bu Rani berikan untuk kalian tadi. Semoga pertemuan kali ini bisa membuat kalian lebih bisa dalam bab yang Bu Rani jelaskan tadi. Bu Rani minta maaf jika di dalam video ini banyak sekali kekurangan. Semoga kalian bisa menyerap dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu menggunakan masker.